Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Ardiansyah Halim. Di sini akan berbagi ilmu tentang strategi pembelajaran. Disarikan dari paparan Dr. Syahabuddin Said, MSI, dalam workshop pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional atau PAGERDI. Dalam materi tersebut, kita akan mempelajari tentang definisi antara strategi dan pembelajaran, kemudian macam-macam strategi pembelajaran, dan yang terakhir adalah proses pembelajaran, karakteristik proses pembelajaran. Baik, kita mulai saja sahabat YouTube. Yaitu yang pertama tentang definisi strategi, yaitu adalah pendekatan dalam sebuah perencanaan kurun waktu tertentu, yang di sana akan ada bagaimana cara mencapai sebuah tujuan. Kemudian yang kedua yaitu adalah pembelajaran yang berisi antara proses interaksi antara mahasiswa dan dosen, kemudian mempelajari sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar tertentu. Di sini pentingnya strategi pembelajaran atau tujuan strategi pembelajaran, bahwa strategi pembelajaran penting adanya untuk dapat menentukan kualitas suatu bangsa. Kegagalan pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa, sehingga strategi pembelajaran penting untuk meningkatkan mutu dari bangsa tersebut. Strategi pembelajaran sebenarnya banyak sekali macamnya. Namun dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang 5 jenis, yaitu inquiry, expositoris, SPPM, kooperatif, serta keterampilan belajar berpikir. Di mana yang pertama yaitu tentang strategi pembelajaran inquiry, meliputi sejumlah kegiatan pembelajaran yang menitik beratkan pada tanya jawab, sehingga mahasiswa dapat berpikir analitis dan kritis dalam mencari serta menjawab pertanyaan. Dalam proses tanya jawab tersebut, membuat mahasiswa dan dosen sama-sama berpikir dan sama-sama membangun sebuah ilmu baru. Yang kedua yaitu strategi ekspositoris, tentang strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan oleh dosen kepada mahasiswa dengan tujuan membantu mahasiswa untuk menguasai materi secara lebih efektif, di mana saat ini tidak selalu harus tatap muka. Dengan adanya bantuan teknologi bisa dilakukan secara daring. Yang ketiga yaitu strategi SPPM yang merupakan perpaduan dari beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan proses pemecahan masalah ilmiah didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat berasumsi berdasarkan pengalaman. Yang keempat, strategi kooperatif, yaitu mahasiswa dilakukan dalam sebuah kelompok tertentu membahas untuk dapat mencapai rumusan tujuan dari pembelajaran. Yang kelima yaitu strategi keterampilan berpikir, itu kemampuan berpikir dijadikan fokus untuk mendapat sebuah konsep yang berasal dari dialog pengalaman antara mahasiswa dengan dosen, berdasarkan pengalaman di praktikum misalnya atau dalam sebuah laboratorium. Dan strategi keterampilan berpikir ini membutuhkan sarana prasarana yang cukup lengkap, baik di perpustakaan maupun di peralatan laboratorium. Kemudian selanjutnya adalah karakteristik pembelajaran. Karakteristik pembelajaran haruslah interaktif, yaitu adanya imbal balik dua arah antara dosen dan mahasiswa. Kemudian yang kedua yaitu inspiratif, sehingga dosen dapat memberikan inspirasi pada mahasiswa untuk dapat menggali ilmu lebih jauh. Yang ketiga tentunya menyenangkan, dan yang keempat adalah menantang, sehingga mahasiswa tidak segera bosan
mendengarkan pembelajaran yang disampaikan oleh dosen. Seperti itu paparan dari saya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.